Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, dari SMK 3 Metro, saya direktorat, untuk, pembukaan topik pembelajaran kali ini produksi APD dari SMK 3 Metro dan Bapak Sri Saptono Basuki akan, memulai, topik pembelajaran produksi APD pada hari ini. Sebelumnya saya mau, mengucapkan, turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak, apa namanya, atas berdukanya Kota Solo. Kami Sobat Ambyar kayaknya hari ini. Ini bisa saya serahkan, untuk selanjutnya dalam produksi APD Metro dan Bapak Sri Saptono 1 jam ke depan. Yang di akhir sesi akan ada tanya jawab yang bisa diwakilkan dari Direktorat SMK dan untuk membacakan pertanyaan di chat dan Q&A yang ada di jadi waktu akan kepada SMK Saptono Basuki. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pembelajaran hari ini. Terima kasih, Bu Tias. Baik, kita mulai ya. Para peserta dan para narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan KKGS 2020 bersama SMK Negeri 3 Metro dan para narasumber lainnya. Dan hari ini kita akan bergabung bersama PT Srintex Indonesia bersama Bapak Sri Saptono Basuki. Hari ini kita tentang quality control dan sterilisasi materinya ya. Jadi para peserta bisa nanti menyimak materi dari Bapak narasumber kita. Sebelumnya hari ini saya juga ditemani oleh narasumber lain, ada Bu Tobina Lydia, ada PST, ya. Oke, para peserta sekalian, dan hari ini kita dari SMK Negeri 3 Metro akan melanjutkan sesi ini kepada Bapak Sri Saptono Basuki. Kepada Bapak Sri Saptono dipersilakan Pak, monggo. Oh ya. Mohon maaf ini ternyata Bapak Sri Saptono lock off ya, mungkin ada kendala pada jaringan. Oke. Para peserta kemarin sudah di-share tentang beberapa materi, linknya. Begitu juga dengan begitu juga dengan yang materi PDF-nya sudah saya share di Telegram untuk para peserta. Tuh. Silakan para peserta bisa membacanya. Sudah masuk nih? Halo, Pak. Halo, ya. Sempat terlambat ya, Pak ya? Ya ini kok ya agak hilang-hilang kayak gitu. Iya, Pak. Ya. Oke, sesi ini sudah sepenuhnya menjadi Bapak. Oke, monggo kita mulai, Pak. Terima kasih. Tolong dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Velan, Bapak Ibu dari Direktorat dan juga peserta kegiatan di pagi hari ini. Saya melanjutkan untuk kita bicara terkait dengan quality control. Materi sudah di-share oleh Pak Velan, monggo bisa lihat di quality control, sterilisasi dan packing. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sisi yang lain dalam konteks bahwa apa yang kita kerjakan ini juga berbasis industri. Jadi kita ingin Bapak Ibu semuanya melihat di sisi industri seperti apa, sehingga kita tidak hanya sekedar membuat saja tapi tidak bisa mengembangkan atau memasarkan. Ini yang kita harapkan. Apapun yang sudah kita lakukan, apakah itu berupa
tesis, sampel, dan sebagainya tidak hanya berhenti di kita saja. Ini harus bisa kita dorong untuk bisa memberikan nilai tambah, baik bagi sekolah maupun bagi siapapun yang memanfaatkan produk kita. Ada 3 hal yang ingin kita lihat sebelum kita bicara lebih lanjut tentang quality control. Karena yang paling utama dari quality control ini adalah market atau konsumen. Jadi 3 hal itu, satu adalah standar bahan baku. Kemarin sudah disepakati bahan bakunya akan seperti apa, ini yang akan menentukan nanti. Yang kedua adalah standar proses kerjanya. Standar proses kerjanya dalam bentuk instruksi kerja harus kita tetapkan, Ibu, Bapak. Sehingga pola-pola produk kita akan sama. Jadi produk kita dengan instruksi kerja yang sama sudah kita bakukan. Kemudian ketika bahan baku prosesnya juga sudah baik, tentunya kita harapkan kualitas dari produknya juga baik. Nah, ini 3 hal ini yang akan menjadi dasar kenapa quality control kita mungkin di atas rata-rata atau menjadi lebih baik. Atau 3 hal ini yang mendasar yang akan berpengaruh terhadap quality control dari produk yang kita bikin. Kemudian di slide yang kedua, nah ini slide-nya, jadi standar bahan baku, standar proses kerja, dari cara menjahit, ya, ini yang harus kita siapkan. Selama ini kalau orientasi dari tata busana kita lebih ke arah butik, mari kita sama-sama coba kita kenalkan ke anak-anak proses produksi ini juga berbasis terhadap industri. Pola kerja industri ini nanti akan mempengaruhi terhadap nilai produknya. Jadi perhitungan ekonominya nanti akan berpengaruh di situ. Mohon diingat, kalau kita sudah masuk ke dunia industri atau market, maka konsumen pasti akan meminta harga yang negotiable, tetapi kualitas desain dari produk ini yang terbaik. Bagaimana kita memberikan keyakinan bahwa produk kita punya nilai atau value bagi konsumen, ini saya pikir yang harus kita perhatikan bersama. Dengan 3 quality control yang sudah kita tetapkan, ya kita harapkan konsumen puas dengan produk yang nanti Bapak Ibu akan bikin. Slide berikutnya, proses kerjanya kita akan memperhatikan 3 hal juga. Dalam proses kerja kita memperhatikan konsep zero waste dan zero defect. Dikurangi sampai sekecil mungkin, bahkan zero defect untuk kecacatan. Termasuk waste yang kita hasilkan, kita harapkan bisa sampai dengan zero atau 0. Kemudian yang perlu kita juga perhatikan adalah presisi, keakuratan, dan konsistensi produk. Ini kembali lagi ketika sistem dan instruksi kerja kita sudah kita bakukan, maka diharapkan instruksi kerja itu lebih mengarah kepada presisi, kemudian akurasi dan konsisten dari produk. Kemudian yang terakhir, karena ini produk adalah kesehatan, tentunya safety. Safety baik dari cara menjahit yang tidak akan menimbulkan dampak yang tidak kita harapkan. Jadi tujuan dari produk kita jelas. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu, ya kita dorong, ya, mari kita sama-sama melihat ini sebagai salah satu konsep industri, sehingga tidak hanya handmade saja, tetapi ada sentuhan dari teknologi. Apakah itu secara sederhana, ini akan mendorong karena teknologi akan memberi kecepatan, ketepatan, serta konsistensi dari produk yang kita hasilkan. Saya ada contoh video, ini teknologi sederhana yang sangat membantu dalam pembuatan masker kain. Bisa diputar Pak, itu videonya yang dari materi Pak Elan. Yang ini kan? Ya.
ini teknologi yang sederhana yang bisa dimanfaatkan sehingga proses dari awal bisa kita kontrol. Kecepatan waktu dan ketepatan kalau kita bicara presisi ya sudah akurat karena mesin sederhana ini sangat membantu. Nah, ketika kita sudah bisa memanfaatkan teknologi yang kita sampaikan tadi, maka Bapak Ibu, kecepatan ini kita butuhkan, konsistensi produk kita butuhkan dengan teknologi yang sederhana, tetapi daya ungkit atau leverage ini akan sangat membantu kita dalam menekan biaya atau dalam upaya kita menentukan harga pokok produksi. Jadi teknologi ini adalah keniscayaan yang memang harus kita siapkan walau sederhana dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan juga costing kita. Saya pikir cukup Pak, silakan. Iya Pak. Jadi itu yang kita sampaikan terkait dengan quality control, kemudian sterilisasi saya pikir sama. Jadi pada proses sterilisasi kita mulai dari awal bahan bakunya kita perhatikan, kemudian proses kerjanya juga kita perhatikan terkait dengan produknya, yang terakhir adalah pengemasan. Saya ingin ada video yang ingin kita lihat, jadi terkait dengan sterilisasi bahan baku dan proses kerjanya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tidak harus seperti ini, tapi ini bisa menjadi pembanding bagaimana kita betul concern. Yang ini Pak? Ya, yang cerita itu Pak. Yang cerita? Ya, yang cerita. Bukan yang ini, kalau ini yang YouTube untuk ngecek hazmat yang kita. Jadi memang kuncinya adalah ketika kita bicara sterilisasi, proses kerjanya harus betul-betul higienis, kita perhatikan bahan bakunya jangan sampai terkontaminasi, kemudian terakhir ya di packaging. Ketika kita bicara di packing, Bapak Ibu, ada ketentuan yang harus disampaikan. Jadi kita berharap packing apapun pakai plastik atau karton box, semua terlapisi dan kita harapkan tidak ada kontaminasi yang masuk. Kemudian yang kedua, dalam packing itu kita masukkan informasi spesifikasi dari produk kita. Apakah itu hazmat ataukah itu masker, kita jelaskan. Termasuk kalau itu adalah masker yang bisa dicuci ulang, ya kita juga jelaskan cara bahan jadi semacam MSDS. Nah, ini saya pikir yang akan memberikan informasi bagi pengguna, sekaligus memastikan bahwa produk kita betul-betul terstandarisasi baik dalam masalah kualitinya maupun sterilisasi dari produk yang terkait dengan masker maupun hazmat. Terakhir di video itu juga kita lihat bagaimana teman-teman dari dokter, dari ID mengkontrol baju hazmat ini masuk ke level berapa. Apakah masuk ke ruang operasi atau hanya sebentar di awal. Harapannya tidak memberikan dampak negatif kalau ternyata baju itu ya berisiko terhadap mereka. Jadi meminimalisasi risiko, mereka juga ada beberapa hal yang di YouTube itu yang kita sampaikan jelas-jelas untuk mengecek. Mulai dari kita meneteskan air, kemudian kita memakai spray air untuk melihat tekanan tembus atau tidak, dan terakhir juga di sela-sela jahitan kita lihat apakah ada hasilnya atau tidak. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menjaga bahwa produk ini betul-betul aman atau safety. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nanti bisa dilihat terkait dengan
video-video yang ada. Saya kembalikan pada Pak Velan. Silakan Pak Velan. Iya Pak, terima kasih. Ini yang video dari Sritek ini Pak ya, kami tayangkan dulu Pak ya. Ya. Ini tentang masker non medis Sritek. Ya, betul. Ya. Ya, itu salah satu alternatif jadi pembanding. Informasi ini juga harus kita sampaikan. Kalau misalkan kita mengerjakan produk masker pesanan dari instansi tertentu. Saya pikir dan saya berharap teman-teman SMK sudah bisa membangun sistem Bapak ASO. Kalau nanti memang ingin mengembangkan ini, ada instansi pemerintah maupun daerah yang bisa dikembangkan sebagai mitra atau Bapak ASO seperti waktu yang lalu saya menyampaikan baju hazmat yang diproduksi oleh Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo bekerjasama dengan beberapa teman-teman. Iya Pak, oke. Terima kasih Pak. Siap, monggo Pak. Iya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya atau membuka diskusi. Iya, baik Pak. Jadi luar biasa ya, kita baru melihat ibaratnya dalamnya proses itu secara real yang berstandar supaya produk itu terjaga kualitasnya, produk juga sterilisasinya tetap baik gitu, sehingga pasar pun atau customer juga yakin sama produknya gitu Pak ya. Betul. Jadi utamanya adalah membangun trust. Membangun trust bahwa produk ini kita kerjakan dengan sepenuh hati dengan memperhatikan quality control yang kita sampaikan tadi. Dan itu dibuktikan dengan salah satunya ya video ini. Gitu Pak ya. Ya. Di paling akhir video itu kan ada sertifikatnya ISO ditampilkan kan? Ya. Jadi ada standar ISO yang kita gunakan, kemudian izin dari Dinas Kesehatan, kemudian juga ada report test dari luar negeri yang menunjukkan bahwa masker non medis kita memang sesuai dengan klasifikasi internasional. Nah, izin-izin ini yang menjadi nilai tambah atau value dari produk kita, sehingga orang tidak ada keraguan lagi untuk nah, ini seiring dengan waktu lah, semakin orang bisa melihat, merasakan, ya nanti mereka juga pasti akan bisa menerima dan melihat produk-produk kita ini memang layak untuk diambil atau digunakan. Jadi seperti itu. Jadi memang kita targetnya pertama awal kita bikin ini untuk supporting pemerintah dengan harga seperti itu. Nah, kita ingin menekan para penimbun masker di awal seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sekarang masker sudah banyak menyebar dan kita harapkan kalau sudah seperti itu, yang kedua stepnya masker itu benar-benar melindungi penggunanya maupun lawan bicaranya. Mungkin itu Pak Velan. Iya Pak, bisa. Mungkin dari narasumber mungkin ada yang perlu didiskusikan dengan Pak Sisa Bapak Okto dan ST. Ya mungkin ini Pak menyampaikan mungkin dari beberapa ini ya pertanyaan teman-teman peserta KDS ini yang di Telegram selama ini kemarin ya menanyakan bisakah gitu kan penggunaan bahan untuk peserta yang ada di daerah masing-masing itu yang penggunaan masker non medis itu ya menggunakan bahan kemarin bahan taslan atau bahan spunbon, bisakah digunakan seperti itu Pak? Mungkin dari Pak Sartono mungkin bisa
untuk menjelaskan apakah bisa atau tidak. Ya, yang pasti spoon bond itu nanti dibikin 2 lapis, Pak. Yang di dalam itu yang bikin minyak. Jadi di dalam, kalau di luar pakai spoon bond, yang di dalam ya kita lapis. Gitu. Harapannya nanti spoon bond itu yang berapa gram, misalkan 65-70 gram, tidak apa-apa karena memang sekarang juga banyak yang digunakan. Karena kalau kita bikin 2 lapis droplet ya, percikan apa namanya, ludah, air liur atau apapun, atau saat bersin itu bisa terhandle oleh lapisan yang di Nah, lapisan yang di dalam itu lebih protektif karena dekat dengan apa namanya, dengan mulut kita, dengan hidung kita. Jadi kita harapkan tetap ada mau pakai 2 lapis atau 3 lapis. Yang penting ini bisa membangun safety. Seperti itu, Bu. Jadi di sini di Solo pun juga banyak, bahkan ada model juga, ada yang jadi canvas knitting. Kita juga tidak tahu sejauh mana mereka, tapi karena mereka lebih orientasinya lebih berbeda ya, anak-anak muda lebih suka pakai itu karena lebih nyaman. Itu jadi yang kita sampaikan bahwa droplet itu tidak bisa langsung kena dengan si pengguna masker. Ini yang kita komunikasikan. Nanti ngetesnya kan ada beberapa hal. Kalau tadi di hazmat nanti adalah cara ngetesnya. Ambil beberapa sama dijatuhkan tetesan air seperti apa. Sehingga kita harapkan tetap kering, Bu. Kan gitu. Kalau tetap kering sampai dengan lapisan yang berikutnya, berarti asumsi kita ini relatif lebih safety. Seperti itu, Bu. Ya, makasih Bapak mewakili dari pertanyaan peserta kemarin, ramai banget waktu di awal kan saya sampaikan sharing pembuatan masker yang ada di SMK 3. Iya. Terima kasih Bapak. Ini mungkin Pak Salah. Ya, ada pertanyaan Pak di chat ini. Apa bahan untuk mensil atau rompok bagian jahitan? Gimana, Pak? Apa bahan untuk rompok pada bagian jahitan? Bahan. Mungkin lebih tepatnya ke ini ya, desain maskernya. Itu teknis, Pak ya. Jadi nanti biar teman-teman yang lebih spesifik lah. Kalau ya, jadi kalau di kami sebenarnya memang ada untuk itu ada isolasinya, Pak. Gitu. Jadi ada produk yang intinya ini tidak terkontaminasi. Jadi di rompoknya nanti ada tambahan kain yang sifatnya nanti bisa memprotek itu tidak langsung terkontaminasi. Termasuk nanti juga untuk reflectingnya kita mau pakai yang seperti apa kalau kita bicara hazmat. Itu. Iya. Jadi itu di teknisnya sebenarnya bisa disikapi. Kalau kita bicara untuk hazmatnya ya, kalau kita bicara di hazmat. Ya. Mungkin itu Pak Velan. Baik Pak Sisatono, terima kasih. Kepada para peserta, jadi silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share di chat ya. Silakan, itu ada linknya di url.com/feedback-gs. Oke. Kayaknya kita perlu tampilkan video tentang yang di pengujian yang di rumah sakit tadi, Pak ya? Ya boleh, silakan. Ini sekaligus nanti menjawab pertanyaan tadi. Ya. Jadi teknik-teknik menjahit seperti apa ini yang kita ingin sampaikan. Gitu. Jadi dengan batasan-batasan ini loh, kita harapkan nanti posisi baju hazmat kita seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adil Graha, spesialis bidang onkologi dengan tim Bapak Serti yang mencoba untuk mereview berbagai macam baju hazmat. Seperti kita ketahui, kalau baju-baju ini itu seakan-akan modelnya sama saja, tetapi kualitasnya berbeda-beda. Semuanya berguna, tetapi nanti tinggal pemilahannya apakah masuk ke zona 1 yang merawat COVID, apakah zona 2 atau zona 3. Baiklah, ada 3 tahap penilaian. Yang pertama, apakah bahannya itu kedap air, yaitu dilihat dengan menuangkan
air ke dalam bahan itu apakah seperti air di atas daun talas. Yang kedua, menyemprotkan air dengan tekanan spray saja. Menyemprotkannya di seluruh bagian dari kain dan juga dari jahitan-jahitan. Yang ketiga adalah menyiram dengan air dengan tekanan yang tinggi. Ya, mari kita mulai. Yang pertama kita tumpahkan dulu airnya di model yang pertama. Oke, bagus. Langsung kita tes semprot. Ini tadi tidak ada untuk tes semprot, kita lihat. Ini basah. Jadi untuk baju ini kita tidak perlu lagi dengan bahan dasar spongebob. Itu tidak bisa dipakai di level 1. Berarti masuk ke level kedua. Kita tes baju yang berwarna orange ini. Pertama, apakah seperti air di atas daun talas? Ya. Sekarang kita coba semprot. Ini. Agak basah sedikit, tapi tidak sebasah dari yang biru tadi. Ini juga berarti tidak bisa masuk ke ruang isolasi. Ini dari bahan bukan sponsor, polyester, PE kalau ya. Kita tes. Bagus. Oke, sekarang kita lihat apakah tembus atau tidak. Kering. Nah, kalau tahap ini sudah selesai, kita cek di jahitan. Agak lembab. Jadi bahannya tahan, tidak tembus sama sekali, tetapi di jahitannya agak lembab. Ke tangan. Selanjutnya baju putih ini bahannya parasut, mudah-mudahan bagus. Tes. Tidak seperti yang tadi air di atas daun talas, agak basah. Ada bekas basahan, tidak seperti yang dua tadi. Kita tes di jahitan. Basah. Jadi mungkin harus berhati-hati. Mudah-mudahan ini barang palsu dari Kemenkes, karena di sini ada cap dari Kemenkes. Saya tidak tahu apakah ini karena dapat dari donasi, apakah ini benar-benar dari Kemenkes atau yang sudah dipalsukan. Jadi teman-teman hati-hati, kalau sudah ada cap jangan langsung percaya, karena kami takut itu sudah dipalsukan. Oke, selanjutnya ini parasut tapi dua. Bahannya parasut 2 lapis ya, Pak Seti ya? Ya. 2 lapis, jadi harusnya lebih tahan. Coba kita tes. Ini. Kering. Coba kita tes semprot. Kering. Ya, ini bagus, semuanya di seal. Tetapi
sealnya itu harus juga bagus. Ini sealnya mudah lepas. Jadi kalau ini sebenarnya reuse, tetapi kalau sealnya di 1-2 kali dicuci mudah lepas, sudah fungsinya tentu sudah berbeda. Dan ini ada bagian-bagian yang tidak di-seal seperti lengan, pundak, itu juga harusnya di-seal. Yes. Kemudian ada kelemahan satu lagi untuk sampel memang lebih indah. Tetapi itu tidak bisa di-seal kalau ada rempel. Coba kita tes di atas rempelnya. Basah. Jadi kelemahan yang ini adalah ada rempel yang tidak bisa di-seal sehingga bocor. Dan sealnya kurang paten. Oke, kita ke yang terakhir. Ini dari bahan yang memang asalnya dari jas hujan. Ya, coba kita. Bagus sekali, seperti air di atas daun talas. Oke, sama sekali tidak tembus. Kedua, kita lihat zippernya. Zippernya ini sudah zipper yang waterproof. Zippernya zipper yang waterproof. Ini lidahnya itu kalau kita lihat ada di dalam. Jadi ada double pelindungnya ada di dalam. Jadi kalau dibuka tetap ada pelindung. Tipe yang tadi pelindungnya ada di luar. Ada di luar, sebenarnya sama saja di dalam di luar. Kalau dibuat dua dalam luar jauh lebih bagus. Tetapi ini seperti tadi, ini zippernya adalah zipper yang biasa, tentunya tembus dengan air. Lagi, ya, basah. Oke. Ini bagus, semuanya di-seal. Kita akan coba dengan disemprot dengan air. Ini saya memakai base layer. Base layer ini biasa dipakai untuk olahraga, tetapi akan sangat membantu karena dia menyerap keringat dan sehingga tidak terlalu panas dan nyaman setelah kita pakai baju hazmat. Oke, kita tes dengan siraman air. Itu kita akan pakai handscoon, sebenarnya dua lapis. Ini lapisan yang di luar. Sebaiknya akan lebih baik lagi kalau ini harusnya melebihi sekitar setengah dari tangan, supaya tidak terangkat oleh handscoon. Akan lebih baik lagi kalau dikasih tahanan kayak yang hijabers pakai, ada karet di sini sehingga dia tidak tertarik pada waktu memakai handscoon. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ini resleting harus sampai di atas dagu. Kemudian di luar kita pakai handscoon of jean sehingga menutupi sampai daerah siku. Ya, oke, kita tes. Airnya dibesarkan lagi. Oke, cukup. Sealnya cukup. Bagian seal menempel. Oke, cukup. Pak Septi, tolong dites. Kering, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, bagian dalam kering. Ini juga tidak tembus. Tadi yang disemprot di daerah seal kering. Ini kering.
kering. Sehingga untuk hazmat ini bisa masuk untuk level 1. Insya Allah teman-teman yang ada di ruang isolasi yang merawat COVID positif akan aman karena hazmatnya dan APD-nya lengkap dengan kualitas yang prima. Selamat bertugas, semangat terus, kita bersatu melawan COVID. Terima kasih Pak, videonya mencerahkan sekali ya, juga ini link dari Bapak. Ternyata emang standar-standarnya emang luar biasa ya. Ada beberapa bahan pilihan yang digunakan, tapi itu pun juga harus memenuhi kualifikasi dari tahan air ya, langsung bedak atau seperti kayak resletingnya. Dan ternyata bagian-bagian itu emang harus pengusil ya. Tapi ya itu kan bisa dimanfaatkan pada level-level yang berbeda. Gitu ya Pak Sri Sapto? Iya, betul. Ya. Tapi kita harapkan ini tidak membuat patah semangat, ya. Jadi memang tujuan dari kita sekarang berkumpul adalah bagaimana ini kan baru langkah awal. Jadi langkah besar itu dimulai dari satu langkah awal kecil ini. Jadi saya harapkan apa yang kita sampaikan itu membuka wawasan kita semua, bahwa ada beberapa hal tidak hanya sekedar kita bikin selesai, tidak, kita ingin bikin biar itu juga mempunyai kemanfaatan. Nah, level-levelnya itu kita sendiri yang nanti akan menentukan, berkomunikasi dengan teman-teman yang tentunya ahlinya. Mungkin itu Pak Belan. Baik Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang ingin, ada peserta yang mau bertanya Pak. Boleh, monggo. Jari langsung voice call aja tuh. Ini Ibu Arumi, ya. Silakan Ibu Arumi. Halo Ibu Arumi. Halo Ibu Arum. Silakan Ibu Arum, mic-nya sudah bisa on. Halo Ibu Arum. Oke, di bawahnya saja mungkin Ibu Arum terkendala jaringan. Ibu Ika Busana. Silakan Ibu Ika. Halo Ibu Ika. Halo Ibu Ika. Halo Ibu Ika. Halo. Kayaknya mungkin jaringannya belum bersahabat ini Pak. Iya, sahabat. Oke, berarti yang bawahnya lagi nih Pak, dari yang beberapa mengacungkan jari. Ini Ibu Leni Herlina. Ibu Leni. Halo Ibu Leni. Halo. Halo Ibu Leni. Oh, bawahnya lagi saja ini kalau gitu. Ini Ibu Lina Sari. Halo Ibu Lina Sari. Halo, mic-nya sudah on Bu. Silakan kalau mau bertanya atau berdiskusi dengan Bapak Sri Saptono. Halo. Iya Bu. Halo. Di open. Baik. Bawahnya saja nih Pak. Ibu Rahmawati. Halo Ibu Rahmawati. Halo Ibu Rahmawati. Halo. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu. Halo. Iya Bu Rahmawati Sartika. Silakan. Halo Ibu Rahmawati. Silakan Bu. Mulai.
Halo Ibu Rahmawati. Terkendala jaringan. Ada suaranya tapi videonya nggak nampak. Mungkin peserta yang mau bertanya mungkin lebih mudah menggunakan chat atau yang sudah mengacungkan jari videonya di off-kan saja karena loadingnya lebih lama kalau ada videonya. Halo Bu Rahmawati. Nggak bisa ya. Oke, kita lanjut bawahnya saja. Ibu Suparti Naryo. Halo Ibu Suparti Naryo. Halo Ibu. Halo Ibu. Bu Suparti. Halo Bu Suparti dan Bu Sri Wahyuni. Halo Ibu Sri Wahyuni. Halo Ibu Sri Wahyuni. Mana? Ya Ibu, Ibu mau bertanya? Ibu Sri Wahyuni. Oke, ya udah kita ada jawab, kita ada pertanyaan ini dari chat. Boleh Pak. Ya. Ini di atas ya, kita ulangin ya. Apakah kerutan jahitan yang terdapat pada contoh tidak tembus sebaiknya digunakan jahitan atau polos saja? Kalau kita berharap polos saja, kan gitu. Kalau memang kerutan dianggap lebih nyaman, tapi kadang-kadang itu justru jadi kelemahan. Karena ketika kita membuat kerutan dengan karet itu menimbulkan lubang. Kalau tadi kita lihat di tesnya, ternyata di sisi itu juga tembus dengan air. Dan sangat mungkin bahwa ini berisiko terhadap penggunanya. Jadi harapannya biar tidak langsung saja, karena hazmat ini kan kadang-kadang kita bikin dengan ukuran ini, tapi penggunanya biar bisa lebih fleksibel. Meskipun kita berharap ini bisa slim di badan, tapi teman-teman dari medis mereka lebih menginginkan lebih safety. Jadi kita berharap tidak terlalu berisiko lah dengan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa meyakinkan diri sendiri bahwa ketika bikin kerutan kemudian double di belakangnya itu juga bisa membuat safety, jadi ada seal-nya yang bikin safety, kemudian Bapak Ibu tes sendiri ternyata tidak ada kebocoran, saya pikir ya tidak ada salahnya, karena itu juga menjadi value dari hazmat yang panjenengan bikin. Baik Pak, oke. Terima kasih Pak. Ya, iya. Jadi kita emang harus yakin pada kerutannya itu ya. Iya, iya. Ini dong, jangan ke sana. Ada pertanyaan lagi Pak? Monggo silakan Pak. Oh, dari Ibu Lili Susanti, untuk rokok menggunakan spumbon laminasi boleh ya Pak? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Iya. Baik. Ini apa nih? Untuk quality control yang kita lakukan, besok apakah sampai diguyur atau spray saja, semprot saja? Ini bebas. Nanti panitia yang apakah mau direndam atau disiram apa disemprot, panitianya yang nyemprot. Ya paling enggak kita lihatlah. Jadi nanti kan ada level-levelnya. Harapannya apakah tadi yang di video menjadi dasar untuk untuk mengecek
kualitasnya atau bagaimana, monggo nanti teman-teman tim yang nanti akan memutuskan. Jadi paling enggak ini bisa jadi bahan masukan lah, bahwa tujuan kita membuat hazmat ini adalah memberikan protektif, tidak semata-mata hanya sekedar membuat saja. Dan ketika kita membuat dan kita mengecek quality controlnya, kita tahu ini masuk di level yang mana, apakah nanti masuk ke ruang operasi, masuk ke ruang isolasi, atau ini di posisi yang mana. Jadi ya kita lebih nanti apapun yang dibikin nanti kan dipetakan. Pemetaan ini akan berpengaruh terhadap skor nilai. Nah, semakin tinggi skornya tentu semakin tinggi kemanfaatan dari baju hazmat yang dibikin. Jadi kurang lebih seperti itulah kuncinya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Dari Ibu Watini Banten, apa nama bahan yang digunakan untuk menutup jahitan dari luar Pak? Itu kita sering sebutnya seal Bu ya. Jadi kita nutup itu sebenarnya itu hanya bisa dikondisikan variasi yang kita bikin agar aman kan gitu. Jadi sifatnya tadi ada seal yang dari luar dan seal yang dari dalam. Itu adalah teknis-teknis yang digunakan. Mungkin akan lebih mudah kalau memang kita bongkar ya, bongkar baju hazmat yang terstandar, nanti kita akan ketahuan di sini itu. Karena masing-masing itu punya pola-pola tersendiri dan itu biasanya jadi rahasia perusahaan masing-masing. Oh iya. Baik Pak. Oke. Ini terkait dengan video tadi Pak yang pengujian oleh dokter onkologi tadi, itu bahan terbaiknya yang digunakan bahan apa ya Pak? Yang nomor berapa? Berarti kan nomor 7 terakhir itu. Itu ada beberapa Pak. Kalau kita melihat nanti itu kan semua bisa dipakai, cuma nanti di level mana, di kegiatan medis level mana, kan seperti itu ya. Kalau kita sepakati ternyata yang dibikin bisa melampaui standar itu bisa naik ke level 3, tentu poinnya akan bertambah. Kan gitu ya. Iya. Jadi ketika baju itu resiko unsafety-nya lebih sedikit, maka poinnya akan lebih banyak. Tetapi kalau unsafety-nya ternyata cukup berisiko, ya ini kan kita juga memperhatikan. Baju hazmat yang berisiko pun tetap masih bisa digunakan di posisi di luar. Nah ini asal di dalamnya dia memakai baju olahraga, jadi didobel. Sehingga ada di YouTube juga, ketika dia menggunakan baju hazmat berlapis-lapis. Jadi ini salah satu upaya kita untuk make sure diri sendiri bahwa safety. Jadi sebenarnya kita punya improvisasi yang bisa dikembangkan dan teman-teman medis tahu betul itu. Maka di awal ketika mereka mendapat baju hazmat, mereka akan melakukan tes seperti itu. Karena mereka biar tahu positioningnya. Nah, harapannya jangan lagi ada teman-teman medis yang berisiko terlalu tinggi lah. Jadi seperti itu. Oh baik Pak, oke. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Desprita, Ibu Desi Fitriani. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya untuk pemakaian resleting biasa atau resleting jaket. Tadi sudah dijelaskan di video waterproof ya Pak ya? Iya. Ada dua, ada yang kita harapkan sih waterproof. Kalau tidak waterproof ya kita bikin improvisasi tadi seal ya. Jadi ngelok bagaimana caranya biar kebocoran itu tidak dari istilahnya resletingnya. Tapi kalau bisa mendapatkan resleting yang anti air, ini juga sudah banyak kok. Sudah banyak masuk resleting yang anti air. Jadi ini bisa menjadi salah satu upaya kita menekan kebocoran. Jadi seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Resleting waterproof. Oke. Saya cek lagi apakah ada yang bertanya.
Ya, coba. Halo Ibu Yuli Susilo. Halo Ibu Yuli Suko. Ya, awalin. Ibu Yuli Suko Awalin. Halo Ibu. Halo. Iya. Dari sekolah mana Ibu? Ibu asalnya dari sekolah mana? Silakan Ibu. Saya dari SMK 2 Blora, Jawa Tengah. SMK Negeri 2 Blora. Blora, Jawa Tengah ya. Saya biasanya Blora, pakai M depannya. Ya, kalau pulang kampung silahkan mampir ya, Mas. Monggo Ibu mau bertanya apa? Silakan. Oh ya, ini mungkin agak keluar dari materi. Ini kan tadi Bapak Sri Saptono Basuki ngendikan ada sebuah mitra atau Bapak Asuh yang diprogramkan dari Sritek. Nah, sekolah kami kan tahun lalu sudah mengadakan kerjasama 3-in-1, itu pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen. Kami mohon untuk kerjasama selanjutnya ini bagaimana, mohon arahan Bapak untuk bisa menjadi asuh dari Sritek. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau konteks di materi ini yang saya maksud dengan Bapak Asuh itu adalah dunia usaha atau institusi pemerintah yang bisa nanti mem-backup semua produk hazmat ataupun masker yang Ibu buat di SMK, misalkan SMK Blora. Ada salah satu bank, ya saya sebutlah, salah satu bank di daerah ini yang akhirnya pesan masker pada UMKM. Nah, kita diminta untuk tes awalnya lihat produknya. Kita bilang kita hanya sifatnya supervisi saja. Ini bisa. Nah, selanjutnya apakah itu maskernya nanti ada logonya dari perusahaan itu dan itu digunakan oleh karyawannya, ini kan juga sangat membantu. Nah, yang kita harapkan model seperti itu. Jadi teman-teman di daerah bisa menggandeng apakah itu bank yang ada di daerah yang punya karyawan memenuhi kebutuhan masker untuk karyawannya, diberi logo. Nah, kita biasanya hanya membantu untuk supervisi terkait dengan quality controlnya. Tapi dengan model kita sharing conference seperti ini sudah cukup mewakili karena banyak hal yang sudah bisa mewakili apa yang kita lakukan dalam bentuk supervisi. Jadi yang kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan menjadikan kami jari dudi, prinsip monggo. Kami sudah ada 20 lebih lah SMK, tidak hanya tata busana. Ada beberapa jurusan yang memang menjadi mitra kita dan kita bantu apa yang memang semestinya kita lakukan tanpa bermaksud kita memberi ikan. Jadi kita tetap mendorong mereka untuk terus berkembang, tidak harus bergantung pada satu dudi saja. Mungkin itu Bu jawabannya. Baik Pak, terima kasih sekali jawabannya. Pertanyaan lagi Pak kepada rekan kami di SMK Negeri 1 Kandangan, Kalimantan Selatan. Oke. Halo Ibu, di SMK Negeri 1 Kandangan. Halo. Jarinya sampai 9. Halo. Mau mendekati, kan buka duluan. Aku gak bisa kayak pulang. Oke, kayaknya ada kendala teknis. Ini yang terbaru. Jadi Pak Belan, kita berharap kegiatan ini jangan berhenti di sini kan gitu ya. Jadi tetap terus berjalan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di SMK yang memproduksi produk apakah itu hazmat atau masker atau apapun, monggo mari kita
kita kasih, kita memaksimalkan, kita membangun celah-celah yang bisa membangun kesempatan di anak-anak kita. Banyaklah yang sudah terjadi dan banyak juga yang sudah sukses kan. Jadi kita dorong pola-polanya juga kita juga lebih kenalkan ke anak-anak. Tidak lagi kita konsep bahwa mereka menjahit atau tata busana lebih ke arah konsep butik, tapi kita juga mengenalkan mereka untuk membangun line, karena kita harus mengingatkan mereka bahwa ketika produk ini mau dilempar ke market maka dan perhitungan ekonomis yang harus kita pikirkan. Jadi ini yang harus kita juga dorong mereka ketika kita mendorong mereka menjadi pengusaha atau entrepreneur total. Jadi ada beberapa masukan-masukan yang mendorong mereka untuk betul-betul paham, oh ketika saya harus membuat seperti ini ada nilai ekonomi seperti ini, sehingga mereka terpacu untuk bisa lebih baik. Itu Pak. Oke Pak, terima kasih. Jadi kita harus mempunyai banyak mitra intinya ya di SMK ya, supaya bisa terutama kita tanggap dengan kondisi, tanggap dengan peluang, sehingga semuanya tidak berhenti di sini, begitu Pak ya? Iya, betul. Sepertinya kayaknya sudah pas ya waktunya ya. Kita sekarang jam 10:05, Pak, Ibu-ibu. Jadi saya garis bawahi bahwa emang produk kita untuk hazmat ini memang bisa diproduksi, tapi mungkin menggunakan scoring yang berbeda, sehingga level penggunaannya pun berbeda, gitu ya Pak ya? Ya. Oke, mudah-mudahan kita juga ini disemangati nih sama Pak Sri Saptono. Mudah-mudahan kita juga semua rekan-rekan kami yang di jurusan tata busana juga bisa mempunyai Bapak asuh, sehingga bisa mengembangkan siswanya, mengembangkan jurusannya, sehingga lebih menjadikan jurusan ini bermanfaat untuk lingkungan, gitu Pak ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk materinya, untuk waktunya, luar biasa untuk dukungannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sri Saptono dan PT Sritex Indonesia. Itu. Sama-sama nanti. Sukses buat kita semua, Pak. Amin, ya Pak. Oke, baiklah, kita harus mengakhiri sesi KKGS yang kelima ini, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Tias dari Direktorat, silakan Mbak Tias. Ya, terima kasih Pak Valen. Terima kasih untuk Bapak Ibu serta para peserta dari produksi APD yang sudah bergabung kami sejak pagi tadi pukul 9 hingga pukul 10 hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, kami semua di Direktorat pun juga menerima topik pembelajaran ini sebagai masukan dan sebagai pembelajaran juga untuk kami, bukan hanya untuk para guru aja, tapi kami dari para panitia juga menyimak. Jadi ini topik pagi ini yang sangat bagus sekali untuk pengetahuan kita semua. Mungkin kita bisa memproduksi masker kain sendiri dan bisa kita gunakan untuk kita pribadi atau mungkin berguna untuk orang lain. Terima kasih dari SMK 3 Metro dan Bapak Sri Saptono Basuki atas materi-materi positifnya yang sudah diberikan kepada kami. Saya ucapkan turut berbelasungkawa juga tadi atas meninggalnya Bapak Didi Kempot, di mana saat ini Kota Solo mungkin sedang berduka. Dan terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Untuk sesi produksi APD pagi ini akan saya tutup. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan tetap stay at home. Ya, terima kasih.